Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Noverlin. Saya berasal dari Sumatera Barat dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sengayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah novel yang berjudul Melati, Catatan Kata Tuli, yang ditulis oleh S.A. Octavia. Novel Melati, Catatan Kata Tuli diciptakan oleh S.A. Octavia dan diterbitkan oleh Republis. Harganya yaitu berkisar Rp60.000. Novel yang ada pada saya ini merupakan cetakan pertama dari 113 halaman. Novel ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Melati. Melati diceritakan oleh penulis sebagai sosok yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-citanya. Selain itu, sosok Melati di sini digambarkan oleh penulis sebagai orang yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Pada tahun 1998, Melati lulus SMA dan melanjutkan kuliahnya di Diploma 1 jurusan Sekretaris. Namun, Melati hanya bisa berkuliah selama 1 semester karena kekurangan biaya. Setelah itu, Melati pergi merantau ke Bekasi untuk bekerja. Melati pun mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan sepatu. Dari penghasilannya bekerja di perusahaan sepatu itu, Melati ingin melanjutkan kuliahnya. Setelah beberapa bulan bekerja, dia pun bertemu dengan seseorang atasannya yang bernama Doni. Diam-diam, Doni pun sering memperhatikan Melati. Karena menurut Doni, Melati adalah sosok yang bekerja keras. Setelah itu, Doni pun memberanikan diri untuk melamar Melati, namun Melati menolaknya. Karena menurut Melati, dia harus kuliah terlebih dahulu. Setelah sebulan kemudian, Melati pun telah berhasil mengumpulkan penghasilannya untuk berkuliah. Selanjutnya, Melati pergi ke Yogyakarta dan mendaftar di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta tersebut. Setelah mendaftar, ia pun diterima di universitas tersebut. Di kampusnya, Melati sering mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya yaitu mengikuti Perkumpulan Budaya Sunda. Di sini, Melati mendapatkan banyak sekali pengalaman baru dan banyak juga mendapatkan teman-teman yang baru. Di tahun 2001, Melati telah menyelesaikan ujian akhir semester 1-nya. Dan pada saat ini, Melati tidak lagi membayar uang kuliahnya sendiri, melainkan dibayarkan oleh kakaknya. Karena kakaknya sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di BUMN. Dan sekarang Melati tidak lagi mengalami kesulitan dalam masalah biaya. Suatu hari, Melati mendapatkan undangan untuk menghadiri suatu acara sebagai utusan UKM. Di sana, ia bertemu dengan Yuli dan kakaknya Galih. Akhirnya, Melati menjadi sangat dekat dengan mereka. Lama-kelamaan, tumbuh perasaan sayang dari Galih kepada Melati. Namun, setiap kali Melati menolaknya, ia mengancam akan mengakhiri hidupnya. Hal itu membuat Melati merasa sangat terkekang. Melati sering membantu Galih dalam menyelesaikan skripsinya sampai akhirnya ia lulus dan diterima bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Jakarta. Sehingga Galih dan Melati pun harus berpisah. Di tahun 2003, Melati bertemu dengan jodohnya yang bernama Riza. Sebenarnya mereka baru pertama kali bertemu, namun Riza langsung jatuh cinta kepada Melati pada pandangan pertama dan langsung melamarnya ke orang tua Melati yang ada di Ciamis. Akhirnya mereka pun menikah. Tahun 2004, Melati tidak pernah lagi bertemu dengan Galih, Yuli, dan teman-temannya yang lain. Melati akhirnya bisa menyelesaikan KKN-nya di daerah Kanyumas, Klaten, Jawa Tengah. Ia lulus kuliah selama 3,5 tahun dan dengan IPK yang paling tinggi. Melati kembali ke kampung halaman di Ciamis setelah lulus. Dan suaminya Riza melanjutkan pendidikan ke Tokyo. Pada tahun 2019, akhirnya Melati sudah menjadi wanita yang sukses dan memiliki keluarga yang bahagia. Di novel ini, banyak sekali nilai-nilai budaya yang diperlihatkan, seperti pada cerita Melati yang mengadakan teater yang terdapat banyak budaya-budaya nasional di dalamnya. Ada juga kegiatan bakti sosial yang dilakukan Melati dan teman-temannya. Selain itu,
Juga terdapat pesan moral yang disampaikan penulis lewat tokoh Melati seperti tidak mudah menyerah dalam menggapai mimpi. Melati rela bekerja keras, mengangkat barang-barang yang berat demi untuk mendapatkan penghasilan yang akan digunakannya untuk kuliah nanti. Melati terus berusaha untuk menggapai mimpinya agar bisa kuliah. Hal ini dapat kita lihat pada buku ini halaman 17 sampai 28 yang menceritakan bagaimana sulitnya lika-liku perjuangan Melati dalam menggapai mimpinya untuk bisa kuliah. Namun, dalam novel ini terdapat cerita yang agak berbelit-belit dan mudah ditebak. Terkadang ada beberapa kata yang sulit dipahami. Menurut saya, novel ini sangat cocok dibaca oleh remaja, karena di dalamnya terdapat kisah remaja yang bertekad melanjutkan pendidikan walaupun dengan keterbatasan biaya. Novel ini juga menjelaskan tentang budaya Indonesia, sehingga dapat memotivasi remaja untuk terus mengembangkan budaya Indonesia. Sepertinya kalian harus membaca novel ini agar tahu lebih dalam tentang intrik dan alur ceritanya. Nah, di novel ini ada banyak sekali pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Sebelum saya menutup review novel pada kali ini, saya berharap tim Rumah Cermat akan selalu mengadakan event-event seperti ini untuk meningkatkan semangat baca yang ada di Indonesia. Karena saat ini semangat baca di Indonesia sangatlah rendah. Sekian review novel dari saya. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.